ke depan, negara ini mempunyai potensi dan kekuatan besar yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Manfaatkan, jangan dibiarkan kekuatan besar kita, potensi besar ini. Harus kita sadari. Sehingga beberapa kali saya sampaikan, yang kita bangun ke depan ini ada sebuah ekosistem besar. Bukan proyek kecil-kecil. Oh, ini ada proyek di Morowali, ini ada proyek di Batang. Bukan itu. Yang ingin kita bangun adalah sebuah ekosistem besar. Dinamika global dan nasional serta berbagai guncangan telah menciptakan berbagai tantangan yang rumit dan tidak mudah. Dalam menghadapi berbagai guncangan dan tantangan perubahan besar ini, Indonesia mampu merespons dengan baik melalui kerjasama yang kuat. Kerjasama ini menjadi kekuatan yang luar biasa, sehingga Indonesia berhasil mengatasi berbagai guncangan dengan sangat baik. Upaya percepatan reformasi struktural melalui strategi hilirisasi terutama sumber daya alam juga membuahkan hasil yang nyata. Akhirnya kita dimain-mainkan oleh negara lain. Kita ini negara-negara berkembang selalu dilecehkan, selalu direndahkan. Kita harus bisa membangkitkan semangat dari negara-negara berkembang, negara-negara di Asia untuk berhadapan-hadapan dengan negara-negara barat. Indonesia tak henti-hentinya membuat gebrakan super. Lewat pembangunan megaproyek di seluruh penjuru tanah air, nama Indonesia menjadi semakin disegani dan tidak lagi diremehkan negara lain termasuk di kawasan ASEAN. Selain pembangunan infrastruktur, Indonesia juga gencar membangun kawasan industri baru. Tidak cuma di Pulau Jawa atau di kawasan Indonesia bagian barat, akan tetapi kawasan industri juga dibangun di wilayah Indonesia Timur. Kawasan industri Wedabai yang dibangun di wilayah Indonesia Timur, atau tepatnya di Desa Lelilev, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, merupakan kawasan industri terpadu untuk pengolahan logam berat. Kawasan industri ini telah berdiri sejak tahun 2018. Kawasan industri Teluk Weda merupakan kawasan industri pertama terintegrasi di Indonesia yang diperuntukkan untuk memfasilitasi proses pengolahan mineral dan produksi komponen baterai kendaraan listrik. Bahkan, hilirisasi Wedabai telah menjadi bagian penghasil ekspor sebesar 12 miliar dolar Amerika Serikat untuk sektor hilirisasi mineral. Bukan cuma mampu meningkatkan perekonomian, hingga saat ini kawasan industri nikel pertama di Indonesia tersebut juga telah menyerap tenaga lokal lebih dari 70.000 pekerja. Jumlah itu berasal dari berbagai daerah di Maluku Utara, Indonesia Timur. Bahkan hingga tahun 2027 mendatang, serapan tenaga kerja ditargetkan mencapai 100.000 orang. Dengan adanya kawasan industri tersebut, perekonomian Provinsi Maluku Utara berdasarkan laporan Bank Indonesia edisi November 2023 tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 2023 mencapai 25,13% YoY, menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Pencapaian ini sebagian besar ditopang oleh sektor pertambangan dan industri pengolahan yang turut didukung oleh realisasi produksi ore nikel melalui hilirisasi. Sebagai kawasan industri nikel terintegrasi pertama di Indonesia, industri Wedabai menjadi tulang punggung ekonomi di daerah sekaligus berperan mendukung usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Karena komitmen itulah tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Provinsi Maluku Utara dari tahun 2021 hingga 2024 bulan Februari berhasil mengalami penurunan. Hal itu dibuktikan setelah Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku Utara mengeluarkan rilis terbaru pada Senin 6 Mei 2024. Kepala BPS Maluku Utara Aidil Adha mengatakan, sejak tahun 2021, angka pengangguran mencapai 5,06%, tahun 2022, 4,98%, tahun 2023, 4,60%, dan tahun 2024, 4,19%. Meski mendapat tantangan yang cukup serius dan dikucilkan Amerika Serikat karena belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat,
Dalam hal ini Indonesia tidak masuk dalam pemberian insentif hijau yang tertuang dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau Inflation Reduction Act atau IRA. Namun pemerintah tetap melanjutkan mega proyek terintegrasi tersebut. Hingga akhirnya London Metal Exchange atau LME menyetujui pencatatan merek nikel olahan pertama dari Indonesia dengan kode DX ZWDX. Masuknya merek baru ini dalam daftar pengiriman yang baik dari LME merupakan momen penting bagi industri global dan nikel Indonesia. LME merupakan bursa berjangka dan opsi terbesar dan tertua di dunia untuk perdagangan logam industri termasuk aluminium, tembaga, nikel, dan seng. Pada Agustus 2022, ada lebih dari 450 merek yang terdaftar di LME dari lebih dari 55 negara. Semua merek yang disetujui masuk bursa LME harus mematuhi persyaratan yang ketat tentang kualitas, bentuk, dan berat sebagaimana diuraikan oleh bursa. Sebagai wujud komitmen tersebut, ke depan kawasan industri Wedapai akan dilakukan pengembangan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW. Untuk mendukung percepatan pengembangan infrastruktur 5 kawasan industri strategis, kajian master plan pengembangan tengah dilakukan. Kawasan industri Wedapai merupakan salah satu kawasan industri prioritas yang tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan Perpres nomor 109 tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional atau PSN. Penyusunan rencana pengembangan atau master plan infrastruktur perkotaan mendukung 5 kawasan industri strategis merupakan arahan Menteri PUPR. Lokasi yang diarahkan menjadi master plan yaitu Wedapai, Sorowako, Morowali, Konawe, dan Tanjung Selor. Master plan ini juga akan mendukung program penanganan jalan melalui Impres Percepatan Peningkatan Konektivitas dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Seperti diketahui, Provinsi Maluku Utara memiliki potensi pertambangan seperti nikel, kobalt, tembaga, uranium, batu bara, aluminium atau bauksit, magnesit, pasir besi, emas, dan perak. Sayangnya program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah Indonesia selalu mendapat serangan dari berbagai pihak seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, hingga Dana Moneter Internasional atau IMF. Padahal program tersebut telah membuahkan hasil, di mana sejak larangan ekspor biji nikel diberlakukan pada tahun 2020 lalu, telah berdampak pada perekonomian Republik Indonesia. Selain itu, dari sisi neraca perdagangan juga terjadi perbaikan, di mana 30 bulan lebih berturut-turut Indonesia selalu mengalami surplus. Dengan keberhasilan hilirisasi, cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maju bisa segera terwujud. Namun, tidak bisa dipungkiri jika tidak ada satupun negara maju di dunia ini yang mau melihat negara berkembang naik kelas menjadi negara maju. Alasan lingkungan menjadi salah satu alasan yang cukup sering digunakan oleh negara barat untuk mencegah negara yang dianggap bisa menimbulkan kerugian bagi negara lain. Oleh sebab itu, Indonesia harus berjuang sendiri untuk tumbuh menjadi negara maju, karena Indonesia tidak bisa bergantung kepada siapapun. Dengan perbaikan dan pengembangan yang terus dilakukan, Indonesia bisa membuktikan kepada negara-negara barat kalau Indonesia tidak seburuk yang mereka citrakan. Yang penting saya pertama itu penting jembatan. Nah, ini kayak mimpi lah ya. Tidak terbayang kalau di sini akan dibangun jembatan yang megah dan luar biasa. Baru untuk di Indonesia, perasaan saya senang dan bangga. Artinya kebanggaan bahwa kita engineer Indonesia mampu untuk mempersembahkan satu jembatan kelas nasional kepada masyarakat di wilayah timur. Bukan hanya yang kita bangun itu bukan hanya jalan tol yang gede-gede atau pelabuhan yang gede-gede atau airport yang gede-gede, tapi jembatan antar desa, jembatan antar pulau yang seperti ini juga, antar desa, antar kecamatan, antar pulau yang kecil-kecil. Saya kira penting untuk mobilitas barang dan jasa. Ini bisa menjadi contoh bahwa ini bisa dilakukan pada kota-kota yang lain. Ya, kita memang
harus bangga. Ini 90% produk anak bangsa. 90%. Dan kita memang hati-hati dan konservatif dan kita bertahap. Pak Presiden luar biasa. Dikatakan bahwa kapan lagi kita memiliki produk anak bangsa yang harus kita hargai. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradaban sendiri. Bangsa besar yang kreatif, yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global. Sebagai salah satu negara besar dunia, Indonesia telah melaksanakan berbagai proyek infrastruktur berskala besar dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pembangunan jembatan-jembatan megah yang tidak hanya menghubungkan wilayah-wilayah penting, tetapi juga mendorong perkembangan ekonomi dan pariwisata. Pembangunan jembatan-jembatan besar ini tidak hanya memperlancar arus lalu lintas dan mempersingkat waktu tempuh, tapi juga memberikan dampak positif pada pembangunan ekonomi. Dan inilah beberapa keajaiban konstruksi jembatan paling menonjol yang telah dibangun dan diresmikan di berbagai daerah di Indonesia. 1. Jembatan Merah Putih, pencapaian terbesar di Indonesia Timur. Jembatan Merah Putih mulai dibangun pada 17 Juli 2011 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 April 2016. Jembatan yang membentang sepanjang 11.140 meter di Teluk Dalam, Pulau Ambon ini memegang rekor sebagai jembatan terpanjang di wilayah Indonesia Timur. Keberadaan jembatan Merah Putih mempersingkat waktu perjalanan dari hampir 1 jam menjadi hanya 15 menit, memberikan dampak signifikan pada mobilitas dan ekonomi lokal. Dibangun dengan anggaran APBN sebesar 779,2 miliar rupiah, jembatan ini menggunakan teknologi canggih yang membuatnya tahan gempa dan dilengkapi dengan sistem monitoring SHMS atau Structural Health Monitoring System untuk mendeteksi kerusakan struktur secara dini. 2. Jembatan Yutefa, tonggak sejarah Papua. Jembatan Yutefa ini diresmikan oleh Presiden Jokowi, didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimulyono pada 28 Oktober 2019. Jembatan Yutefa dahulu dikenal sebagai Jembatan Holtekam yang merupakan jembatan pelengkung baja terpanjang di Papua. Jembatan Yutefa ini terletak di atas Teluk Yutefa yang menghubungkan kota Jayapura dengan distrik Muara Tami dan pos lintas batas negara atau PLBN Sko. Jembatan Yutefa memiliki panjang 11,6 km dan keberadaannya dapat mempersingkat waktu tempuh antar daerah dari yang semula 1,5 jam menjadi 45 menit. Konstruksi jembatan ini menggunakan teknologi modern dan material yang kuat untuk memastikan keamanan dan ketahanan jembatan. Sejak awal konstruksi, jembatan Yutefa mendapatkan 2 rekor muri, yakni pengiriman jembatan rangka baja utuh dengan jarak terjauh dan pemasangan jembatan rangka baja dengan bentuk utuh terpanjang. Jembatan Yutefa tersebut merupakan tonggak sejarah di Papua. Kehadirannya bukan hanya sebagai simbol pemersatu Indonesia sebagai bangsa, tetapi juga sumpah untuk membangun tanah Papua. Pembangunan jembatan Yutefa menjadi bukti bahwa tanah Papua harus maju seperti wilayah lainnya di Indonesia. 3. Jembatan Musi 4, solusi kemacetan di Palembang. Jembatan Musi 4 yang menghubungkan kawasan Seberang Ulu dan Ilir di kota Palembang dibangun pada tahun 2016 dan diresmikan pada tahun 2019. Dengan panjang 1.130 meter dan lebar 12 meter, jembatan ini dibangun untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Jembatan Ampera. Pembangunan jembatan Musi 4 menelan biaya sekitar 553 miliar rupiah, menggunakan konsep extrados yang menghubungkan kabel stay dan box girder. Jembatan ini tidak hanya indah secara arsitektural, tetapi juga memiliki daya tahan hingga 100 tahun dan lebih tahan gempa terkait penerapan sistem SHMS untuk pemantauan kondisi struktur secara real time. 4. Jembatan Soekarno, ikon baru kota Manado. Diresmikan pada Mei 2015 oleh Presiden Joko Widodo yang diwakili oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kala itu, Puan Maharani. Jembatan Soekarno di Manado sempat terbengkalai selama 12 tahun. Dengan panjang 1.127 meter dan biaya pembangunan 300 miliar rupiah, jembatan ini kini menjadi ikon dan destinasi wisata populer di Manado.
Selain itu, teknologi SHMS yang diterapkan pada jembatan ini memungkinkan pemantauan kondisi secara real-time, menjamin keamanannya. 5. Jembatan Batu Rusa II, teknologi modern di Pangkal Pinang. Dikenal juga sebagai Jembatan Emas, Jembatan Batu Rusa II di Pangkal Pinang memiliki panjang 784 meter dan lebar 23 meter. Pembangunan jembatan ini dimulai sejak tahun 2009 dan selesai pada tahun 2017 dengan biaya hampir 500 miliar rupiah. Jembatan ini dilengkapi dengan teknologi base scale yang memungkinkan bagian jembatan untuk naik dan turun, memberi ruas bebas horizontal hingga 70 meter bagi kapal yang melintas. Sistem ini dapat dioperasikan secara manual maupun komputerisasi, menjadikan jembatan Batu Rusa II sebagai salah satu jembatan paling canggih di Indonesia. 6. Jembatan Suramadu, penghubung strategis Pulau Jawa dan Madura. Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura memiliki panjang 5.438 meter dan lebar 30 meter, menjadikannya jembatan terpanjang di Indonesia. Diresmikan pada Juni 2009, jembatan ini dibangun dengan biaya 4,5 triliun rupiah. Tujuan utama pembangunannya adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Madura yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Jawa Timur. Jembatan ini juga dilengkapi dengan sistem SHMS untuk mendeteksi kerusakan struktural secara dini dan mempermudah perawatan berkala. Pembangunan jembatan-jembatan besar ini tidak hanya memperlancar arus lalu lintas dan mempersingkat waktu tempuh, tetapi juga memberikan dampak positif pada pembangunan ekonomi, memperkuat konektivitas antar daerah, dan meningkatkan daya tarik wisata di berbagai wilayah Indonesia. Jembatan-jembatan ini bukan hanya keajaiban teknik, tetapi juga berperan penting dalam menghubungkan berbagai pulau di Indonesia, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memudahkan mobilitas penduduk. Seiring berjalannya waktu, pembangunan infrastruktur semacam ini akan terus menjadi prioritas dalam memajukan negeri ini.